Ketika sebuah kendaraan melaju di dalam terowongan, lampu-lampu di sepanjang dinding menyala stabil, menerangi jalur beton yang terlihat seperti terowongan pada umumnya, lurus, tertutup, dan terasa aman. Dari dalam, tidak ada yang tampak berbeda. Namun tepat di atasnya, beberapa puluh meter dari posisi kendaraan itu, air laut membentang luas dengan tekanan yang terus bekerja tanpa henti. Struktur seperti ini bukan hanya satu atau dua. Di berbagai wilayah, Cina membangun jaringan terowongan bawah laut yang menghubungkan kota-kota besar yang sebelumnya dipisahkan oleh teluk dan selat. Panjangnya bisa mencapai belasan hingga puluhan kilometer. Dibangun jauh di bawah dasar laut, namun tetap berfungsi seperti jalan raya biasa yang digunakan setiap hari. Kendaraan masuk dari satu kota dan keluar di kota lain tanpa pernah menyentuh permukaan laut. Perjalanan yang sebelumnya bergantung pada kapal atau rute memutar, kini berubah menjadi jalur yang lebih cepat, tertutup, dan stabil. Ketika struktur sebesar ini bisa berdiri dan digunakan secara normal, muncul satu pertanyaan mendasar. Bagaimana mungkin ruang di bawah tekanan air laut seperti ini bisa tetap stabil dan aman dilalui setiap saat? Keberadaan terowongan seperti ini secara perlahan mengubah cara manusia memandang batas alam. Laut yang selama ini menjadi penghalang, kini bisa dilalui tanpa harus menyentuh permukaannya. Lalu pertanyaannya berikutnya, apa yang mendorong Cina membangun terowongan sebesar ini sejak awal? Di banyak wilayah pesisir Cina, kota-kota besar seringkali terlihat berdekatan di peta, namun di antaranya terbentang laut, teluk, atau selat yang memisahkan secara nyata. Aktivitas ekonomi tetap berjalan, orang bepergian, barang dikirim, tetapi jalur yang tersedia tidak pernah benar-benar efisien. Selama bertahun-tahun, koneksi antar wilayah ini bergantung pada feri. Kapal-kapal ini mengangkut kendaraan dan penumpang, tetapi dengan kecepatan terbatas. Operasionalnya sangat bergantung pada cuaca. Gelombang tinggi atau kabut tebal bisa menghentikan perjalanan sepenuhnya. Dalam kondisi seperti ini, waktu tempuh menjadi tidak pasti dan distribusi barang bisa tertunda tanpa peringatan. Alternatif lain melalui jalur darat. Namun untuk menghindari laut, kendaraan harus memutar cukup jauh mengikuti garis pantai. Jarak yang seharusnya hanya beberapa kilometer bisa berubah menjadi puluhan kilometer. Bagi kendaraan pribadi, ini berarti waktu tempuh yang lebih lama. Bagi sektor logistik, dampaknya lebih besar. Biaya meningkat, konsumsi bahan bakar bertambah, dan efisiensi menurun. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan dan kebutuhan distribusi, keterbatasan ini semakin terasa. Kota-kota yang seharusnya bisa terhubung langsung justru terhambat oleh kondisi geografis. Pada titik ini, kebutuhan tidak lagi sekadar tentang koneksi, tetapi tentang kecepatan, stabilitas, dan kepastian. Disinilah konsep terowongan bawah laut mulai dipertimbangkan sebagai solusi. Dengan menembus langsung di bawah laut, jalur transportasi bisa dibuat lurus tanpa harus memutar atau bergantung pada kondisi permukaan. Kendaraan dapat melintas seperti di jalan tol biasa dengan waktu tempuh yang konsisten, tidak terpengaruh cuaca, dan terhubung langsung dengan jaringan jalan utama di kedua sisi. Dampaknya langsung terasa pada konektivitas. Wilayah yang sebelumnya terpisah kini terhubung dalam satu jalur. Pergerakan orang menjadi lebih cepat, distribusi barang lebih stabil, dan aktivitas ekonomi bisa berjalan lebih lancar dibanding sebelumnya. Ketika kebutuhan sudah jelas dan solusinya mulai terlihat, muncul pertanyaan berikutnya. Seperti apa bentuk fisik terowongan ini dan seberapa besar skala konstruksi yang dibutuhkan untuk membangunnya? Begitu jalur ini berpindah ke bawah permukaan laut, skala proyeknya berubah total. Terowongan bawah laut bukan sekadar lorong pendek yang menghubungkan dua titik, tetapi sebuah struktur panjang yang membentang di bawah dasar laut, mengikuti jalur yang dirancang dengan presisi tinggi. Panjangnya bukan lagi ratusan meter seperti terowongan biasa, tetapi bisa mencapai belasan hingga puluhan kilometer, tergantung pada lebar laut atau teluk yang harus ditembus. Di dalamnya, ruang yang tersedia juga tidak sempit. Diameter terowongan dirancang cukup besar untuk menampung beberapa lajur kendaraan, bahkan dalam beberapa proyek juga dilengkapi jalur kereta.
Dindingnya dibuat sangat tebal, tidak hanya untuk menopang struktur, tetapi juga untuk menahan tekanan dari lingkungan di sekitarnya. Setiap bagian terowongan harus tetap stabil, meskipun berada jauh di bawah permukaan air. Menariknya, terowongan ini tidak berada tepat di dasar laut, melainkan berada puluhan meter di bawahnya. Di atas terowongan terdapat lapisan tanah dan air laut yang terus memberikan tekanan. Artinya, struktur ini tidak hanya harus kuat secara horizontal untuk menahan beban kendaraan, tetapi juga secara vertikal untuk menahan tekanan dari atas. Kondisi ini sangat berbeda dibandingkan jalan tol atau jembatan biasa yang berada di ruang terbuka. Jika dibandingkan dengan infrastruktur darat, perbedaannya sangat signifikan. Jalan tol di permukaan hanya perlu mempertimbangkan beban kendaraan dan kondisi tanah. Sementara di bawah laut, semua faktor itu tetap ada, ditambah tekanan air, stabilitas tanah dasar laut, dan risiko kebocoran. Setiap elemen harus bekerja bersamaan agar seluruh sistem tetap aman dan stabil dalam jangka panjang. Karena itulah, proyek seperti ini tidak lagi dianggap sebagai konstruksi biasa, melainkan masuk ke dalam kategori mega proyek engineering. Skala, lingkungan, dan tingkat presisi yang dibutuhkan membuatnya berada di level yang sama dengan proyek-proyek infrastruktur paling kompleks di dunia. Ketika ukuran dan kompleksitasnya sudah terlihat jelas, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Bagaimana struktur sebesar ini bisa dibangun di bawah laut tanpa membiarkan air masuk dan merusak seluruh sistem? Pembangunan terowongan bawah laut tidak menggunakan satu metode tunggal, tetapi disesuaikan dengan kondisi lokasi. Di beberapa proyek, prosesnya dimulai dari daratan menggunakan mesin bor raksasa yang dikenal sebagai Tunnel Boring Machine atau TBM. Mesin ini bergerak perlahan menembus lapisan tanah di bawah laut, sambil secara bersamaan memasang lapisan dinding di belakangnya. Setiap kali kepala bor maju beberapa meter, segmen beton berbentuk cincin langsung dipasang, membentuk struktur permanen yang menjaga ruang di dalamnya tetap stabil. Pergerakan mesin ini tidak cepat. Dalam satu hari, kemajuannya hanya beberapa meter. Namun setiap langkahnya sangat terkontrol. Tanah yang digali langsung dikeluarkan, sementara dinding terowongan terus terbentuk secara bertahap di belakangnya. Dengan cara ini, ruang kosong tidak pernah dibiarkan terbuka terlalu lama, sehingga risiko runtuh atau kebocoran bisa ditekan sejak awal. Namun tidak semua lokasi cocok untuk metode ini. Pada kondisi dasar laut tertentu, digunakan pendekatan lain yang disebut immersed tunnel. Dalam metode ini, segmen terowongan tidak digali langsung di tempat. Sebaliknya, segmen-segmen besar dibuat terlebih dahulu di darat. Setiap segmen kemudian disegel, diapungkan, ditarik ke lokasi, lalu perlahan ditenggelamkan ke dasar laut. Di bawah permukaan, dasar laut sudah dipersiapkan sebelumnya dengan jalur yang diratakan. Segmen-segmen ini diturunkan satu persatu, lalu disambungkan dengan presisi tinggi hingga membentuk jalur yang utuh. Setelah semua tersambung, setiap sambungan diperkuat dan bagian atasnya ditutup kembali dengan material pelindung, sehingga struktur tersebut terkunci di posisinya. Dalam kedua metode ini, lapisan pelindung terhadap air menjadi faktor yang sangat krusial. Dinding terowongan tidak hanya terdiri dari satu lapisan beton, tetapi dilengkapi dengan sistem waterproof berlapis yang dirancang untuk menahan tekanan air dari luar. Setiap sambungan antar segmen juga dilengkapi dengan material khusus agar tetap kedap air dalam jangka panjang. Seluruh proses ini tidak dilakukan secara manual. Sensor dipasang di berbagai titik untuk memantau posisi, tekanan, dan pergeseran struktur secara real time. Saat mesin bor bergerak atau segmen diturunkan, data terus dikirim untuk memastikan setiap bagian tetap berada di jalur yang tepat. Penyimpangan sekecil apapun bisa langsung terdeteksi dan diperbaiki sebelum menjadi masalah besar. Dari luar, terowongan ini terlihat seperti satu struktur utuh. Namun di balik itu, setiap meter dibangun melalui proses yang terukur, terkontrol, dan saling terhubung dengan sistem pemantauan yang terus aktif. Setelah seluruh struktur sudah berdiri, tantangannya tidak berhenti di situ. Justru setelah digunakan, terowongan ini harus terus menghadapi tekanan, pergerakan tanah, dan berbagai risiko yang bisa terjadi kapan saja. Dari sini muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana sistem ini dijaga agar tetap aman setiap saat?
Setelah terowongan mulai digunakan, lingkungan di sekitarnya tidak pernah benar-benar diam. Tekanan air dari atas terus bekerja, kondisi tanah di dasar laut bisa berubah perlahan, dan pergerakan kendaraan di dalamnya menambah beban dinamis pada struktur setiap saat. Artinya, tantangan utama bukan hanya membangun, tetapi memastikan sistem tetap stabil di tengah kondisi yang terus berubah. Di dalam dinding terowongan, berbagai sensor dipasang untuk memantau kondisi yang tidak terlihat langsung. Sensor ini mendeteksi kemungkinan masuknya air, perubahan tekanan, hingga pergeseran kecil pada struktur. Jika terjadi anomali, sistem akan langsung mendeteksinya, bahkan sebelum perubahan tersebut bisa dirasakan di dalam terowongan. Dengan cara ini, potensi kebocoran atau gangguan bisa ditangani sejak dini. Udara di dalam terowongan juga dikendalikan secara aktif. Sistem ventilasi berukuran besar bekerja tanpa henti untuk menjaga sirkulasi udara, mengeluarkan asap dan gas berbahaya, serta memastikan jarak pandang tetap jelas. Dalam kondisi darurat, aliran udara dapat diarahkan ulang untuk menjauhkan asap dari jalur evakuasi, sehingga pengguna tetap memiliki akses keluar yang aman. Selain itu, jalur evakuasi dirancang sebagai bagian utama dari struktur, bukan tambahan di akhir. Terowongan dilengkapi dengan akses darurat yang memungkinkan pengguna berpindah ke area aman jika terjadi insiden. Penerangan, penunjuk arah, dan sistem komunikasi terhubung langsung dengan pusat kendali, sehingga respons bisa dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. Semua data dari sensor, lalu lintas, dan kondisi internal tidak hanya ditampilkan, tetapi juga dianalisis secara terus-menerus. Disinilah peran sistem berbasis kecerdasan buatan mulai terlihat. AI digunakan untuk mengenali pola, mulai dari perubahan kecil pada struktur hingga pergerakan kendaraan yang tidak normal. Ketika sistem mendeteksi potensi retakan, kepadatan lalu lintas yang berisiko, atau kejadian tidak biasa, peringatan bisa muncul secara otomatis tanpa menunggu laporan manual. Pendekatan ini juga memungkinkan perawatan dilakukan sebelum terjadi kerusakan. Dengan memanfaatkan data historis dan kondisi real-time, sistem dapat memprediksi bagian mana yang mulai mengalami tekanan berlebih dan perlu diperiksa. Perawatan tidak lagi bersifat reaktif, tetapi menjadi bagian dari proses yang direncanakan secara berkelanjutan. Hasilnya adalah sebuah sistem tertutup yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga mampu memantau dirinya sendiri. Setiap perubahan kecil dapat dikenali lebih awal, setiap risiko dapat diantisipasi, dan setiap respons dapat dilakukan dengan cepat. Sistem ini bekerja tanpa henti, menjaga terowongan agar tetap aman dan berfungsi secara efisien di tengah kondisi yang terus berubah. Ketika terowongan ini mulai beroperasi, perubahan yang terjadi tidak selalu terlihat dari bentuk fisiknya, tetapi dari ritme aktivitas di sekitarnya. Perjalanan yang sebelumnya bergantung pada jadwal dan kondisi laut, kini berubah menjadi jalur tetap dengan waktu tempuh yang lebih singkat dan dapat diprediksi. Kendaraan bergerak tanpa jeda panjang, distribusi barang menjadi lebih stabil, dan koneksi antar wilayah tidak lagi terputus oleh faktor alam. Dampaknya terasa langsung pada efisiensi logistik. Waktu pengiriman menjadi lebih konsisten, biaya operasional dapat ditekan, dan arus barang mampu mengikuti kebutuhan industri yang bergerak cepat. Dalam jangka panjang, wilayah yang sebelumnya terasa terpisah mulai berkembang seiring akses yang semakin mudah. Aktivitas ekonomi menyebar, dan pusat-pusat baru perlahan muncul di sepanjang jaringan yang terhubung. Keunggulan ini tidak hanya terletak pada satu proyek, tetapi pada cara pembangunan dilakukan secara sistematis dan dalam skala besar. Terowongan bawah laut menjadi bagian dari jaringan infrastruktur yang saling terintegrasi, terhubung dengan jalan tol, jalur kereta, hingga sistem kota pintar yang mengelola mobilitas secara menyeluruh. Setiap proyek tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem yang lebih luas. Pada titik inilah, terowongan bukan lagi sekadar solusi teknis untuk menembus laut, melainkan telah menjadi bagian dari strategi yang lebih besar. Cara sebuah negara membangun konektivitas, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat posisinya melalui infrastruktur.